sebelum masuk ke inti materi, apa itu etika berbisnis? Kalian sebelumnya udah tahu belum apa itu etika? Nah, pasti sebagian dari kalian masih ada yang belum ngerti kan apa itu etika? Jadi, etika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Nah, dari pengertian ini kita bisa simpulin bahwa etika berkaitan dengan kebiasaan dan tata cara hidup yang baik yang dianut suatu masyarakat dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi sekarang kalian udah paham kan apa itu etika? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang etika bisnis, aku mau jelasin dulu pengertian etika bisnis, yaitu suatu standar atau prinsip moral yang diterapkan di dalam lembaga atau organisasi bisnis dan perilaku yang dapat diterima atau tidak dapat diterima dari orang-orang yang bergerak di dunia bisnis. Etika bisnis ini sendiri juga diterapkan di dalam kegiatan bisnis internasional manapun loh guys. Jadi emang penting banget ya kita punya etika dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbisnis. Nah, jadi sudut pandang apa aja sih yang harus diperhatikan untuk kita dapat beretika dalam berbisnis seperti yang dirumuskan oleh Bertens tahun 2013? Dari sudut pandang ekonomi, bisnis yang baik adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain. Dari sudut pandang hukum, bisnis yang tidak melanggar aturan-aturan hukum. Kalau dari sudut pandang moral, yaitu bisnis yang sesuai dengan ukuran-ukuran moralitas tentunya. Ini dia prinsip etika berbisnis. Menurut Sonny Keraf tahun 1998, ada 5 prinsip yang bisa kita jadikan pedoman perilaku dalam menjalankan bisnis. Yang pertama ada prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang bisa kalian baca sendiri di situ. Nah, selanjutnya ada prinsip keadilan, yang keempat prinsip saling menguntungkan, dan yang terakhir prinsip integritas moral. Nah, selanjutnya ada beberapa peran penting menjaga etika dalam berbisnis internasional. Yang pertama, untuk menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya. Yang kedua, untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. Yang ketiga, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan. Dan yang keempat, untuk melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Etika dan profit merupakan sebuah hubungan yang tidak biasa dan cenderung dianggap berseberangan. Dalam konsep bisnis, maksimalisasi profit merupakan tujuan utama yang harus dicapai oleh perusahaan, kadangkala sampai melupakan etika. Nah, tentunya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang hanya memikirkan profit saja ya teman-teman. Dan kebanyakan perusahaan yang menggunakan cara tidak etis ini dalam jangka panjang akan mengalami kerugian atau bahkan sampai kebangkrutan. Yuk kita lihat beberapa contoh kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yang hanya mengutamakan keuntungan saja, seperti menggunakan tenaga kerja di bawah umur, diskriminasi tenaga kerja, tidak menjamin keselamatan kerja, upah yang di bawah ketentuan, dan kelayakan tempat kerja pun dipertanyakan. Tunggu dulu, tidak hanya pihak perusahaan loh yang melakukan tindakan tidak etis, pihak karyawan pun kerap melakukan tindakan tidak etis yang dapat merugikan perusahaan. Apa aja sih contohnya? Yang pertama, menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi, memalsukan angka pada sebuah transaksi, memalsukan kualitas barang dengan yang sebenarnya, dan melakukan transaksi gelap dengan vendor perusahaan. Dari yang sudah dijelaskan dapat kita simpulkan bahwa tidak hanya dalam kehidupan masyarakat saja ya pentingnya kita beretika, namun pada dunia bisnis pun juga sangat penting loh. Upaya mengurangi resiko yang akan terjadi, apalagi sekarang sudah tercatat dalam undang-undang.
Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Semoga artikel ini dapat membantu kalian ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam manis penyusun. Bye.